Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 24. Kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Aku sudah membayar semuanya, jadi kamu tidak perlu bekerja malam ini. Kita perlu bicara, ucap Bella dengan tegas lalu duduk di salah satu kursi di kafe itu. Sementara Farel yang masih bingung akhirnya mengikuti Bella lalu duduk di depannya. Aku masih tidak mengerti. Kalau di toko sepatu tempat aku bekerja, aku masih yakin itu kebetulan. Tapi kamu datang ke sini. Itu artinya semua ini bukan kebetulan. Dari mana kamu tahu tempat aku bekerja? Itu tidak penting. Aku bahkan tahu semua tentang kamu. Aku kan juga sudah bilang kalau ini bukan kebetulan. Ya, aku tahu kamu orang kaya yang bisa melakukan apa saja. Sekarang katakan, ada apa kamu sampai datang ke sini dan bahkan kamu menyewa kafe ini? Aku ingin berterima kasih soal sepatu yang tadi. Aku juga minta maaf karena tadi aku langsung pergi begitu saja tanpa bilang apa-apa. Padahal harga sepatu itu pasti menguras gaji kamu. Oh, soal itu tidak masalah. Aku yang mau memberikan itu untukmu. Kalau soal uang, aku tinggal cari saja lagi. Lupakan saja. Balas Farel tersenyum santai. Sebenarnya, aku kesini untuk menanyakan hal yang ingin aku ketahui. Soal apa? Farel mulai fokus menatap Bella penasaran. Andin, kamu kenal dia kan? Mendengar nama Andin, ekspresi wajah Farel mendadak berubah. Dia langsung menyandarkan tubuhnya di kursi, kemudian memalingkan wajahnya. Aku tidak ingin membahas dia. Kalau tidak ada hal lain yang perlu kita bicarakan, aku mau pulang. Tunggu. Tapi ini penting untuk aku. Apa kamu tidak ingat siapa aku? Seorang wanita yang pernah kamu selamatkan di sebuah rumah tua di pinggir jalan yang sunyi itu. Jadi kamu? Farel lagi-lagi tercengang seolah tak percaya. Iya, aku orangnya. Dan kamu tahu siapa yang melakukan itu? Siapa? Farel kembali penasaran dan mulai fokus mendengarkan Bella. Andin, jawab Bella singkat. Apa? Nggak mungkin. Aku serius. Andin juga sudah mengakuinya. Dia melakukan semua itu untuk bisa mendapatkan Alvin kembali, yang sekarang sudah menjadi mantan suami aku. Aku tidak tahu apakah mereka pastinya sudah berhubungan sebelum aku menghilang. Tapi yang pasti Andin melakukan itu dan dia menikah dengan Alvin. Aku bercerai. Rumah tanggaku hancur karena Andin yang menjadi istri kedua suamiku. Aku masih tidak percaya. Setahu aku, Andin itu wanita yang baik sebenarnya. Tapi dia seperti itu karena uang. Aku tidak bisa memenuhi semua keinginannya karena gajiku tidak seberapa. Bahkan walaupun aku mengerjakan 3 pekerjaan dalam sehari, tetap aku tidak mampu memenuhi semua keinginannya. Itu pun aku harus menghidupi orang tuaku. Jadi dia meninggalkan aku. Ya mungkin untuk kembali sama mantannya yang bernama Alvin itu. Ungkap Farel yang terlihat sedih. Aku serius. Aku menemui kamu di sini karena aku ingin mantan suami aku itu sadar siapa Andin sebenarnya.
Aku juga ingin membuat dia menyesal telah melepaskan aku. Terlebih Andin bilang kalau mantan suami aku itu menikahi aku hanya karena harta. Aku benar-benar tidak terima dibodohi seperti itu sama mereka. Aku butuh bantuan kamu, ucap Bella serius. Sudahlah, jalani saja kehidupanmu. Biarkan saja mereka, tolak Farel. Tapi orang seperti mereka harus sedikit diberi pelajaran. Alvin sudah membohongi aku. Andin sudah membuat aku menderita dan mengambil hakku di rumah itu. Kamu mungkin mengerti bagaimana rasanya jadi aku, ucap Bella lirih. Farel sejenak terdiam dan menghela nafas. Melihat Bella, dia merasa kasihan. Dia juga merasa sedih dan tidak menyangka Andin bisa berbuat seperti itu pada wanita lain, hanya untuk mewujudkan keinginannya. Kamu mau aku melakukan apa? Tanya Farel. Sebenarnya, apa kamu masih mencintai Andin? Aku perhatikan kamu begitu terbawa perasaan membahas soal Andin. Sebenarnya iya. Tapi dia sudah memilih kehidupannya sendiri. Sudahlah, lupakan saja. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Aku punya rencana, ucap Bella serius. Alvin dan Andin sudah pindah ke rumah baru mereka. Alvin pun sudah keluar dari perusahaan Bella dan mulai bekerja di perusahaan lain. Namun tetap saja, sesuatu mengganjal di hatinya tentang Bella. Alvin ingin sekali bertemu dengannya dan meluruskan apa yang Andin katakan. Sepulang dari kantor, Alvin mulai mencari tahu tentang Bella. Beruntung dia tidak sengaja melihat Bella saat masuk ke sebuah toko kue yang memang menjadi langganan Bella. Alvin pun dengan segera memarkir mobilnya, lalu turun dan menunggu Bella keluar dari toko itu. Bella, ucap Alvin yang langsung menghalangi jalan Bella. Mas Alvin, permisi, aku harus pergi sekarang, tolak Bella yang merasa enggan bahkan walaupun hanya sekedar melihat Alvin. Bella, tunggu, kita perlu bicara, cegah Alvin. Nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Mas. Aku cuma mau menjelaskan soal apa yang Andin katakan, Bella. Semua tidak seperti yang kamu pikirkan dan yang Andin katakan, ungkap Alvin masih berusaha meyakinkan Bella. Namun Bella sudah terlanjur marah dan terluka. Semua itu yang begitu menyakiti hatinya hingga Bella enggan untuk mendengarkan apapun yang Alvin katakan. Aku nggak ada waktu. Bella berusaha untuk pergi. Namun Alvin langsung memegang tangan Bella dengan sangat erat. Lepaskan tanganku, Mas, pinta Bella. Enggak. Aku nggak akan melepaskan sebelum kamu mau mendengarkan aku. Mas Alvin, kamu ternyata sama Bella di sini. Aku tadi niatnya mau beli kue buat kamu. Aku nggak nyangka kamu masih kejar-kejar dia. Andin tiba-tiba muncul dengan kesal menghampiri Alvin dan Bella, hingga Alvin sontak langsung melepaskan tangan Bella. Toko kue itu memang tak jauh dari rumah yang dulu mereka tempati, dan sudah menjadi toko kue andalan mereka. Andin, bukan begitu. Aku cuma nggak sengaja ketemu Bella. Sekalian aku cuma mau jelaskan soal yang kamu bilang itu, ungkap Alvin mulai bingung dan panik. Kalau kamu memang masih peduli sama Bella dan cinta sama dia, buat apa aku dalam hidup kamu, Mas? Dan kamu, Bella, kamu sudah merelakan Mas Alvin. Kamu sendiri yang mengalah. Sekarang kamu mau mencoba menggoda Mas Alvin lagi? Iya, ucap Andin sangat marah melotot pada Bella.
Tiba-tiba saja seseorang berjalan dan sengaja menabrak Andin hingga Andin sedikit tersenggol. Alvin pun dengan sigap langsung merangkul Andin agar tidak terjatuh. "Hei, kamu jalan pakai mata nggak sih?" ucap Alvin marah. Padahal Andin hanya tersenggol sedikit saja, tapi cukup membuat Alvin khawatir pada bayi yang ada dalam kandungan Andin. "Maafkan saya tidak sengaja," ucap pria itu yang tak lain adalah Farel. Mendengar suara yang tak asing di telinganya, Andin pun langsung menoleh ke arah Farel. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Farel kini ada di hadapannya. Pria yang selama ini masih sering mengganggu pikirannya, kini berdiri tegap di depan matanya, hingga membuat Andin bungkam. Farel pun menatap Andin. Mata mereka saling bertemu, dan untuk sesaat larut dalam pikirannya masing-masing. "Kamu gak apa-apa sayang," ucap Alvin, yang akhirnya membuyarkan pikiran Andin. Nggak apa-apa mas," ucapnya menoleh ke arah Alvin, namun kembali menatap Farel. Namun Farel tanpa berkata apapun memalingkan wajahnya dan berjalan meninggalkan mereka. Setelah melihat Farel, Andin akhirnya melupakan kemarahannya. Pikirannya menjadi kacau karena Farel. Ingin sekali dia mengejar ataupun memanggil nama Farel dan bicara padanya. Tapi itu tidak mungkin dia lakukan. "Mas, kita pulang aja. Aku mendadak gak enak badan," ucap Andin. Bella yang sedari tadi diam saja akhirnya tersenyum karena merasa lucu melihat sikap Andin. "Aku yakin setelah ini kamu pasti akan mencari Farel, Andin," ucap Bella dalam hati.